Balik lagi dengan saya Valen. Mari melanjutkan hasil belajar kemarin untuk lebih mengenali karakter dan kebiasaan unik dari Gen Z. Di episode sebelumnya, kita menemukan bahwa perbedaan dalam memahami metode proses antar generasi menjadi temuan yang menimbulkan kekhawatiran besar dalam keputusan finansial unik Gen Z. Dalam buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, tindakan atau keputusan finansial yang diambil oleh Gen Z ternyata memiliki alasan yang cukup kuat dalam kerangka pemikiran mereka. Konsep No One's Crazy menyatakan bahwa tidak ada orang yang benar-benar membuat keputusan finansial yang gila. Setiap individu berdasarkan pengalaman hidup mereka mengambil keputusan finansial yang logis bagi mereka, meskipun mungkin terlihat aneh bagi kita. Housel menegaskan bahwa setiap orang memiliki latar belakang pengalaman dan perspektif yang berbeda, yang membentuk cara mereka memandang uang dan mengambil keputusan finansial. Perilaku finansial seseorang selalu rasional jika dilihat dari sudut pandang pengalaman unik mereka sendiri. Misalnya, seorang yang tumbuh besar dalam kemiskinan mungkin sangat berhati-hati dan konservatif dalam mengelola keuangan. Sementara, seseorang yang hidup dalam kecukupan mungkin lebih bersedia mengambil resiko. Dari sudut pandang mereka masing-masing, perilaku tersebut masuk akal dan rasional, meskipun bagi orang lain mungkin tampak gila atau tidak logis. Housel ingin menyampaikan bahwa penting untuk memahami dan menghargai perbedaan ini daripada menilai atau menganggap perilaku orang lain sebagai sesuatu yang aneh atau salah. Di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, Gen Z menjadi generasi yang lebih terbuka terhadap konsep pengelolaan keuangan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudahan akses informasi dan konsep menabung sebagai bentuk investasi membuat Gen Z semakin peduli dan bijak dalam membuat keputusan keuangan untuk masa depan mereka. Kini strategi budgeting, menabung, dan berinvestasi telah menjadi kebiasaan bagi banyak Gen Z yang ingin mencapai target keuangan impian mereka. Maraknya Gen Z yang mulai berinvestasi di saham, reksadana, dan obligasi menunjukkan dampak besar dari kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan mereka belajar secara otodidak. Namun di balik semua itu, ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Banyak Gen Z yang tergiur oleh produk investasi yang menjanjikan keuntungan instan, platform trading, dan mata uang digital seperti Bitcoin dan kripto telah menarik minat mereka. Meskipun seringkali informasi yang mereka dapatkan berasal dari influencer yang bisa jadi menyesatkan. Gen Z cenderung tertarik pada produk keuangan yang sedang tren, seringkali mengabaikan bahwa keputusan investasi harusnya disesuaikan dengan kondisi dan tujuan masing-masing individu. Karakteristik Gen Z yang menginginkan hasil instan dan memilih berdasarkan tren semata bisa membuat mereka terjebak dalam keputusan keuangan yang kurang bijaksana. Mengambil inspirasi dari buku Think Like a Freak karya Stephen D. Levitt dan Stephen J. Dubner, mereka menyatakan bahwa begitu Anda mulai melihat dunia melalui lensa sejarah yang panjang, kita akan menemukan banyak perilaku masa kini yang sebenarnya digerakkan oleh akar penyebab dari berabad-abad yang lalu. Ini mungkin juga berlaku untuk perilaku finansial Gen Z saat ini, yang mungkin berakar dalam pola pikir unik mereka. Setiap keputusan finansial yang diambil oleh Gen Z sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang seringkali lebih dominan dibandingkan kebutuhan internal mereka sendiri.
Untuk memahami kondisi ini lebih dalam, kita bisa merujuk pada teori locus of control yang diperkenalkan oleh psikolog Amerika Julian DeRuyter dalam bukunya Social Learning and Clinical Psychology pada tahun 1954. Teori ini adalah bagian dari kerangka kerja yang lebih luas dalam teori pembelajaran sosial yang menekankan pentingnya proses kognitif lingkungan dalam mempengaruhi perilaku manusia. Locus of control adalah konsep dalam psikologi yang menggambarkan keyakinan seseorang tentang seberapa besar kontrol yang mereka miliki atas peristiwa yang mempengaruhi hidup mereka. Teori ini dibagi menjadi dua jenis, eksternal dan internal. Penting untuk memahami bagaimana kita dan sebagai Gen Z memandang kontrol ini agar kita bisa lebih memahami perilaku finansial yang menjadi akar keputusan finansial Gen Z selama ini. Locus of control eksternal adalah keyakinan bahwa peristiwa dalam hidup lebih dipengaruhi oleh faktor luar daripada usaha pribadi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi locus of control eksternal antara lain pertama, kegagalan berulang, yaitu ketika seseorang mengalami kegagalan berulang, terutama saat usaha pribadi tidak membuahkan hasil, menimbulkan keyakinan bahwa faktor eksternal lebih berperan dan bisa semakin menguat. Berikutnya, trauma dan peristiwa negatif, yaitu pengalaman traumatis atau peristiwa yang tidak bisa dikendalikan, seringkali membuat seseorang merasa tidak berdaya, sehingga mempercayai bahwa nasib atau kekuatan luar yang mengendalikan hidup mereka. Gaya pengasuhan yang otoriter adalah pengasuhan yang terlalu mengontrol atau membatasi kebebasan untuk membuat keputusan dapat membuat anak merasa tidak memiliki kontrol atas hidup mereka. Berikutnya, kurangnya dukungan. Keluarga yang tidak memberikan dukungan emosional atau dorongan kemandirian bisa menyebabkan individu merasa kurang mampu mengendalikan situasi mereka sendiri. Berikutnya, pendidikan negatif, yaitu sistem pendidikan yang tidak mendorong pemecahan masalah atau tanggung jawab pribadi dapat mengarah pada pengembangan locus of control eksternal. Kurangnya kesempatan. Jika siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengalami kesuksesan, mereka mungkin merasa tidak berdaya dalam mengendalikan hasil akademis mereka. Norma budaya. Beberapa budaya lebih menekankan takdir, keberuntungan, atau kekuatan supranatural, memperkuat keyakinan bahwa faktor eksternal lebih menentukan hidup seseorang. Nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang menekankan ketergantungan pada otoritas atau kolektivitas daripada kemandirian individu, juga dapat mempengaruhi locus of control eksternal. Kurangnya dukungan sosial. Ketika seseorang tidak memiliki dukungan sosial yang memadai, mereka mungkin merasa kurang mampu mengendalikan situasi mereka sendiri. Pengaruh teman sebaya. Teman sebaya yang memiliki locus of control eksternal dapat mempengaruhi keyakinan seseorang tentang kendali pribadi. Pesan media. Media yang sering menekankan keberuntungan atau faktor eksternal dalam cerita sukses atau kegagalan dapat memperkuat keyakinan bahwa kekuatan eksternal lebih menentukan. Berikutnya, kesehatan mental dan kepercayaan diri. Ketidakstabilan emosional seperti kecemasan atau depresi, serta rendahnya kepercayaan diri dapat membuat seseorang merasa kurang mampu mengendalikan hidup mereka. Kesulitan ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang sulit atau tidak stabil,
dapat membuat seseorang merasa tidak memiliki kontrol atas keadaan finansial mereka. Lalu disparitas sosial. Ketidakadilan sosial atau diskriminasi yang dirasakan dapat memperkuat keyakinan bahwa faktor eksternal mengendalikan peluang dan hasil hidup mereka. Locus of control internal. Individu dengan locus of control internal percaya bahwa mereka memiliki kendali penuh atas peristiwa dalam hidup mereka melalui tindakan, keputusan, dan usaha pribadi. Mereka cenderung melihat kesuksesan dan kegagalan sebagai hasil dari kemampuan dan usaha mereka sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi locus of control internal dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, pengalaman pendidikan. Pendidikan formal yang menekankan kemandirian, tanggung jawab pribadi, dan pemecahan masalah dapat memperkuat keyakinan bahwa usaha pribadi menentukan hasil yang dicapai. Berikutnya, kesuksesan belajar. Keberhasilan dalam belajar dan mencapai tujuan pendidikan memperkuat keyakinan bahwa upaya pribadi memainkan peran penting dalam pencapaian hasil. Polarisasi pengasuhan. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung kemandirian dan tanggung jawab cenderung mengembangkan locus of control internal. Contoh orang tua, yaitu orang tua yang menunjukkan perilaku locus of control internal dan mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak mereka juga berperan dalam pembentukan keyakinan ini. Kesuksesan dan kegagalan. Pengalaman sukses yang terkait dengan usaha pribadi memperkuat locus of control internal, sementara kegagalan yang dipersepsikan sebagai hasil dari faktor eksternal dapat menguranginya. Tantangan dan rintangan. Menghadapi dan mengatasi tantangan hidup meningkatkan keyakinan bahwa seseorang memiliki kendali atas hidup mereka. Teman dan keluarga. Dengan dukungan positif dan dorongan dari teman serta keluarga dapat memperkuat rasa kendali pada locus of control internal. Role model, yaitu kehadiran mentor atau model peran yang menunjukkan bahwa upaya pribadi dapat menghasilkan hasil positif, juga berperan dalam pengembangan locus of control internal. Kepercayaan diri. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi seringkali berkorelasi dengan locus of control internal, karena individu percaya mereka dapat mengendalikan hasil hidup mereka. Kesehatan emosional, yaitu stabilitas emosional mendukung keyakinan bahwa individu memiliki kendali atas hidup mereka. Norma budaya. Budaya yang menekankan individualisme dan tanggung jawab pribadi mempromosikan locus of control internal. Sistem nilai, yaitu nilai-nilai sosial yang mendorong kemandirian, inovasi, dan pencapaian pribadi juga berkontribusi pada pengembangan locus of control internal. Kesan media. Media yang menonjolkan kisah-kisah kesuksesan pribadi dan pencapaian melalui usaha keras dapat memperkuat persepsi tentang locus of control internal. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi locus of control eksternal adalah langkah penting untuk menemukan cara-cara menguranginya. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, kita bisa membantu individu mengalihkan fokus mereka dari faktor eksternal ke locus of control internal, yang pada akhirnya meningkatkan rasa kemandirian dan kontrol pribadi mereka. Di sisi lain, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi locus of control internal dapat membantu dalam mengembangkan strategi untuk memperkuat keyakinan ini, khususnya di kalangan Gen Z. Dengan memperkuat locus of control internal, kita dapat meningkatkan kemandirian, tanggung jawab pribadi, dan motivasi mereka untuk mencapai tujuan hidup mereka.
Dibutuhkan solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan dan perbedaan pendapat dalam kebijakan atau keputusan finansial setiap Gen Z. Sebelum memikirkan keputusan finansial, kita perlu memahami aspek penting yaitu locus of control internal. Ini harus menjadi landasan dalam menciptakan tujuan finansial yang lebih baik di masa depan. Bukan hanya tentang penataan keuangan atau budgeting, tetapi juga tentang bagaimana mengelola dan memahami uang sesuai dengan kebutuhan Gen Z untuk mencapai kebahagiaan hidup mereka di masa depan. Kecakapan finansial adalah salah satu indikator kebahagiaan nomor satu yang sangat logis dalam masyarakat kita. Namun, pemenuhan kebahagiaan di masa depan tidak bisa dilepaskan dari perencanaan keuangan yang rapi. Dengan memahami dan memperbaiki aspek internal locus of control, kita bisa memupuk keberhasilan dengan mindset bisnis yang baik. Jadi, seberapa penting mindset bisnis dalam membantu kita melewati tantangan finansial di masa depan? Tetap di channel kami ya. Saya Valen, sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan menyerah, ayo bangkit dan bertumbuh bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan konten terbaru kami. Kami selalu membuka ruang diskusi di kolom komentar. Bye-bye, cayo!